Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam suku, sehingga Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Banyak peninggalan bersejarah yang harus selalu kita jaga. Warisan Nusantara yang terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi selanjutnya hingga ke negara lain. Sehingga warisan Nusantara dapat mendunia seperti kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Halo Sobat Nara, selamat datang di Wanara, Warisan Nusantara. Jadi Wanara itu apa sih, Ken? Jadi Wanara itu warisan Nusantara, di mana kita akan nge-explore warisan Nusantara yang ada di Indonesia. Di episode kali ini bareng gue Niken Dan gue Ali. Di sini kita akan nemenin kalian untuk ngintip proses pembuatan gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik itu di mana sih, Ken? Nah, Museum Seni Rupa dan Keramik itu tempatnya ada di Kota Tua. Oh, dan juga selain ada live visit di sini, kalian juga bisa bersepeda kayak kita tadi. Bener santai banget. pagi-pagi sampai siang. Yes, bener banget. Sobat Nara penasaran kan? Ikutin kita terus ya. Yuk. Nah, Sobat Nara, sekarang kita udah ada di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik nih. Tempatnya ternyata luas juga ya, dan walaupun udah lama, nilai estetikanya tetap terjaga. Yuk, Ken, gue udah gak sabar nih buat lihat museumnya dan pembuatan proses gerabah. Yuk, kita langsung aja masuk, ikutin kita terus. Yuk. Museum Seni Rupa dan Keramik diresmikan pada awal tahun 1990 oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang nih kita udah ada di ruangan yang pengen gue tunjukin tadi nih. Kita udah ada di ruang keramik Asia Eropa dan koleksi peninggalan kapal karam. Yes. Seperti yang di belakang gue ini adalah mangkuk Ciladon, buatan Longguan dinasti Ming pada abad ke-15. Nah, mangkuk ini juga bagian terpenting ekonomi ekspor di Cina selama lebih dari 500 tahun. Dan mangkuk kalung ini juga banyak ditiru di negara-negara lain, terutama Jepang dan Korea. Oh iya Sobat Nara, sebelumnya Sobat Nara tahu nggak sih keramik atau gerabah itu apa? Gerabah atau keramik itu perkakas yang terbuat dari tanah liat yang berguna buat kehidupan manusia. Nah Sobat Nara, ini salah satu peninggalan keramik dari kapal-kapal karam loh. Yuk, sana yuk. Yuk. Permisi Pak. Iya. Tadi kita habis dari sana, terus ngeliat bapaknya asik banget. Bapaknya lagi ngapain ya? Iya. Ini lagi membuat gerabah. Oh, bikin gerabah. Saya mau coba dong, Pak, kalau gitu. Ya. Silahkan. Saya juga mau coba, boleh nggak Pak? Silahkan. Kebetulan Yes. ini ada dua. Nah, Sobat Nara pada penasaran kan? Jadi jangan pada kemana-mana, tetap saksikan di Wanara, Warisan Nusantara. Halo Sobat Nara, balik lagi di Wanara, Warisan Nusantara. Oh iya, kita saking excitednya nih Li, kita sampai lupa ngenalin diri kita ke bapaknya nih. Kenalkan, Pak, nama saya Ali. Perkenalkan nama saya Niken, dan Bapak boleh perkenalkan diri ke Sobat Nara yang ada di rumah. Sam dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Ya, halo Pak Sam, salam kenal ya Pak. Kenal, Pak. Pak, saya mau nanya deh, Bapak tuh udah mulai jadi pemandu pembuatan gerabah sejak kapan? Dari 2015 sampai sekarang.
2015. Lama ya. Iya, sudah cukup lama Dan ya. Bapak tuh ngedalamin gerabah ini sejak 2015 juga atau gimana? Dari 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Udah Tahun ya? cukup lama ya. Lama. Gimana kalau misalkan kita langsung aja nih buat gerabahnya? Udah penasaran banget. Boleh, Ya, menarik nih. silakan. Yuk. Yuk, selamat yuk. Silakan Pak. Wow. Mana ya Pak? Oh begini ya? Sini langsung masuk aja. Langsung masukin ya? Oke. Iya, makasih Pak. Ya, langsung ikatnya aja. Ikat ya? Langsung ikat. Sama. Udah belum lu Ken? Kegedean tahu. Pasah. Udah guys. Ya. Nah, kita udah pakai celemek nih, udah nggak sabar banget pengen bikin gerabah nih. Yuk, kita mulai yuk. Untuk alat dan bahan ini nih apa aja ya Pak? Ada tanah liat. Ada tanah liat. Lihat. Stoneware ya. Oh, jadi Yang utama ini air, karena kan kalau nggak pakai air dia lengket kan ya. Iya. Yang nanti ini buat ngehalusin, Buat yang nge- ada oh, ini benang buat sponsnya. spon. Dan itu benang itu buat nyopot hasilnya. Oh, buat nyopot hasilnya. Ah. Oke, ini tanah liat yang sekarang kita pakai ini tanah liat apa, Pak? Stoneware. Stoneware. Sunwear. Oke, kita mulai aja nggak sih? Mulai nggak sih gas? Step pertamanya ngapain nih, Pak? Kita ambil tanahnya aja, Heeh. disobek aja ya ininya. Sobek aja, kita taruh di sini. Sama apa? Kuku saya. Sobek aja, nggak apa-apa, sobek aja. Ya, Gini Pak. betul. Padatin dulu. Yang kaki kiri ditaruh di atas, benar. Yang kaki kanan muter. Oh, ini. Dorong ke atas ya. Sampai muter dulu, baru tanahnya dibasahin, tangannya dibasahin. Kenapa? Oh, Ini aja. Kenapa? Sampai gimana? Sampai rata dulu. Lagi aja. Basahin lagi. Nah, ya. Sekarang bentuk aja langsung pakai jempol. Langsung bentuk aja Wow. pakai jempol nih. dibentuk. Pakai Oke gitu. jempol. Putar ini ya. Ini kalau di sini tanah liatnya ada apa aja, Pak, jenisnya? Cuma ini sudah satu jenis saja. Oh, di pakai sini. satu jenis aja ya? Kayaknya bagusan punya lu kan? Iya dong. Keren kan? Gue mau udah jago, handal. Ya, lagi. Ini bener nggak sih Pak? Betul. Sekarang kalau mau ngelebarin begini, putar bawahnya, Oh, ini aja. Nanti dia ngikutin. jadi kita sebenarnya diem aja ya? Yang muter Yang itu gerak tanahnya. kakinya doang. Karena kakinya aja. Tanahnya. Tapi kalau nggak pakai meja puter ini sebenarnya bisa nggak sih, Pak? Bisa, Iya. manual namanya. Oh, tangannya yang bentuk gitu. Langsung. Tuh kan punya gue langsung bagus. Wah, punya saya masih begini. Coba betul. Jangan bantuin Pak. Oke. Nah kalau kayak gini, ini teknik apa Pak namanya? Roda putar. Teknik apa? Roda putar. Oh, rada puter. Udah apa lagi? Udah dibiarin aja. Dibiarin aja apa terus begini Pak? Langsung kalau mau ditinggiin, kita Iya. mau bikin apa? Mau bikin apa? Oh, bentuknya itu terserah kita ya? Terserah kita, ada pas bunga, mangkok, gelas, bebas. Saya mau mangkok, kalau mangkok gimana Pak? Kalau mangkok kayak ini, tinggal ngelebarin aja, putar bawahnya. Oh, puter. Putar terus, posisi putar terus. Wow. Oh. Wow, Ken, mangkok. Aduh, Pak saya mau ini dong, mangkok tapi yang kecilan. Iya, ikut-ikutan. Yang buat yang kayak buat pajangan gitu loh Pak. Oh putar. Ini kalau kayak gini prosesnya keringnya berapa lama Pak? 5 hari. 5 hari. Jadi selama 5 hari itu Pak,
kita boleh titipin dulu di sini, lalu pas 5 hari kita balik lagi ke sini. Bisa. Minimal 1 minggu ya. Oh. Tapi boleh dibawa pulang juga? Bisa langsung. Bisa langsung bawa pulang. Oh. Jadi kalau misalkan dibawa pulang nih, terus berarti kita taruh di bawah sinar matahari aja apa gimana Pak? Jangan. Lebih baik di angin-angin kalau ada nggak ada AC, ada di bawah kipas bisa. Oh, oke. Diputar lagi. Pasti cukup mau. Capek ya Ken? Banget nih. Iya capek. Oh, udah. Pak, Bapak kan udah lumayan lama nih jadi pemandu pembuat gerabah. Suka duka Bapak jadi pemandu pembuat gerabah ini apa sih Pak? Sukanya itu bisa mengajarkan ke orang lain, bisa menurunkan ilmu juga kan ke orang lain. Nah, dukanya itu kita harus benar-benar kita pulang sore karena kan antri sesuai antrian itu, nggak mau ngecewain yang lain. Oh, biasanya kalau ini sampai jam berapa Pak? Biasanya sih kalau misalkan museum itu tutupnya jam 3. Kalau bikin ini sesuai rapi antrian aja. Kalau antrian misalkan sampai 35 kita harus ngabisin sampai 35. Sampai malam banget dong Pak berarti ya. Ya. Terus harapan Bapak buat seni museum seni rupa dan keramik ini kedepannya apa Pak? Semoga tambah maju lagi. Amin. Semoga hasil-hasil keramik ini bisa lebih disukain orang lagi. Amin. Nah, itu aja. Nah, Sobat Nara pasti pada penasaran kan hasil buatan kita ini gimana? Pasti dong, karena gua sih. Bukan gua lah. Nah, jangan kemana-mana, tetap Di Wanara, Warisan Nusantara. Halo Sobat Nara, balik lagi di Wanara, Warisan Nusantara. Nah, jadi gerabah kita udah mau selesai nih guys. Bener banget. Tapi Ken kalau dipikir-pikir ternyata buat gerabah nggak semudah apa yang gua kira. Iya, betul. Bener. Kita harus punya jiwa seni dan ekstra sabar ya Pak Iya, ya. betul. Tapi sih dilihat-lihat bagusan punya gua sih. Enggak dong, bagusan punya gua lah, dilihat dari bentuknya juga cakep banget. Oke. Gimana kalau kita tanya langsung ke bapaknya? Oke. Pak, coba Pak boleh di red Oh, Pak berhenti dulu ya. kita. Berhenti dulu. Oh, iya Pak. Kita lihat dulu ya. Kayaknya lebih bagus yang ini. Kan udah gua bilang. Abah kita, langsung aja yuk kita tunjukin. Makasih ya Pak, Banyak ya, Pak. udah dibantuin buat gerabahnya, udah dikasih ilmu yang banyak. Sama-sama. Seni rupa dan keramik di workshop gerabah. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Permisi Pak. Silakan. Lu tau gak sih di sini tuh gak cuma ada kesenian keramik aja, tapi juga ada seni lukis yang dikelompokkan berdasarkan periodisasinya. Lengkap banget ya, bener banget buat belajar dari pengalaman dan juga ikut dalam dunia sejarah ini. Bener banget, apalagi buat remaja kayak kita nih banyak banget spot-spot foto estetik yang instagramable yang pas banget buat stok kebutuhan kita story. Nah, kita juga kan ikut andil dalam melestarikan warisan Nusantara. Nah, buat kalian nih yang bosan liburan ke mall terus dan butuh hal baru, tempat ini cocok banget nih. Hanya dengan 50.000 saja kalian bisa bikin gerabah kayak kita gini. Yes, kita rekomen banget buat kalian yang pengen liburan secara produktif dan kreatif, bisa langsung aja datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Gak kerasa ya, kita udah nemenin kalian di perjalanan Museum Seni Rupa dan Keramik dan bikin gerabah ini juga. Yes. Dan kita pamit undur diri, gue Niken. Bu Ali, Sampai jumpa di episode selanjutnya di Wanara, Wanara Warisan Warisan Nusantara. Nusantara. Bye!